Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ABHG Edukasi. Di sini adalah video pertamaku tentang seputar CPNS di channel ini. Karena banyak dari teman-temanku, dari beberapa orang yang tanya mengenai seputar CPNS, dan sebetulnya video seputar CPNS aku upload di TikTok. Cuman karena ada yang tidak punya TikTok sehingga masih nanya dan masih perlu dijelaskan. Jadi saya jelaskan di sini untuk masalah CPNS atau pendaftaran CPNS. Karena untuk awal saya akan menjelaskan tentang pendaftaran seleksi administrasi CPNS 2021. Banyak yang bingung harus mendaftar di mana, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial pendaftarannya dan juga syarat-syaratnya apa saja. Jadi stay tune terus. Tapi sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pokoknya dukunglah video ini supaya berkembang. Dukung channel ini supaya berkembang, gitu yang betul. Oke, sebelum aku melanjutkan tutorial pendaftarannya, di sini aku mau jelaskan mengenai syarat-syarat apa saja yang harus diupload di pendaftaran CPNS 2021 ini. Ini saya panutannya persyaratan yang umum, dan juga kebetulan teman saya itu mendaftar dan kemarin aku yang daftarin. Jadi aku bakal nyebutin syarat-syarat yang sesuai dengan temenku yang daftar itu gitu. Tapi biasanya ini secara umum seperti itu persyaratannya. Paling juga bedanya di surat lamaran, terus ada juga mungkin nanti sertifikat pendukung dan lain-lain. Tapi umumnya seperti yang saya sebutin nanti, yang saya sebutin sekarang. Untuk yang pertama itu scan surat lamaran asli ditujukan kepada bupati. Ini kalau semisal kalian mendaftarnya di Pemkot atau Pemkat, jadi lamarannya itu ditujukan ke bupati. Kalau misalkan Pemprov itu biasanya ke gubernur. Kalau misalkan instansi pusat atau kementerian kayak gitu, langsung ditujukan ke presiden kalau nggak salah itu ya. Terus yang kedua itu scan kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Capil. Ini scan KTP kalian, dan ingat untuk KTP itu benar-benar yang sudah linear, maksudnya namanya sama dengan yang di ijazah, terus yang ditranskrip. Pokok jangan sampai salah, jangan sampai beda. Kalau misalkan tidak punya KTP, misalkan KTP-nya hilang atau bagaimana, silahkan kalian ke Capil minta surat keterangan, keterangan asli telah melakukan perekaman KTP kayak gitu atau rekaman kependudukan gitu loh. Terus yang ketiga selanjutnya scan surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Nah, ini sudah seperti biasa surat pernyataan bahwa kita itu siap mengabdi dan tidak pindah tempat selama minimalnya 10 tahun. Karena memang itu peraturan pemerintah untuk seorang PNS. Kemudian scan asli atau fotokopi sertifikat surat keputusan bukti akreditasi program studi atau perguruan tinggi saat kelulusan.
Nah, di sini kalian disuruh milih antara upload akreditasi kampus ataupun program studi. Tapi yang asli, kalaupun fotokopi harus yang legalisir. Kalau aku dulu itu yang umum hanya akreditasi kampus, tapi yang kumlot atau lulusan terbaik itu akreditasi kedua-duanya, kampus sama program studi. Tapi kalau ini temanku umum kan, jadi tapi kalau ini suruh milih akreditasi kampus atau program studi untuk yang umum. Terus yang selanjutnya, scan ijazah bukan surat keterangan lulus asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar. Nah, ini untuk ijazahnya yang di-scan ijazah asli. Terus pendidikannya harus sesuai dengan apa yang diminta oleh instansi. Kalau misalkan S1 pertanian, ya silakan masukkan kualifikasi yang sesuai. Tapi banyak yang nanya, kayak misalkan ini kasusnya aku di pertanian, S1 pertanian yang diminta. Cuman kan pertanian ada banyak tuh, ada agroteknologi jurusannya, agronomi, agroekoteknologi, terus HPT, terus ada juga teknologi benih. Nah, itu semuanya sebetulnya masuk ke pertanian. Jadi kalian tidak apa-apa masuk. Kalau misalkan kualifikasinya hanya tertera S1 pertanian, jadi kalian bisa masuk jurusan jurusan apa saja bisa masuk, yang penting gelarnya SP, sarjana pertanian, kayak gitu. Kecuali kalau misalkan kalian diminta kualifikasinya itu S1 HPT atau S1 teknik mesin pertanian. Nah, itu agroteknologi nggak bisa masuk ke situ. Terus karena itu sudah spesifik masuk ke jurusan gitu. Kayak gitu, guys. Karena banyak yang tanya perihal ini. Terus scan transkrip nilai asli. Nah, ini scan transkrip nilai asli. Jadi harus transkrip nilai yang asli yang scan. Terus kemudian yang terakhir, pas foto berwarna ukuran 3x4 tanpa depan terbaru, berlatar belakang merah dan posisi potret. Harus berlatar belakang merah ukuran 3x4. Kalau misalkan latar belakangnya bukan merah, ini akan fatal. Karena gini loh, mungkin kalian bisa kayak itu cuman kayak gitu. Tapi kalau kalian sudah beda background, itu kalian kan beda sendiri daripada yang lain. Otomatis kalau aku sebagai sebagai petugas yang menyeleksi administrasi kalian, otomatis kalian menjadi sorotan pertamaku karena warna backgroundnya sudah beda. Nah, di situ bakal kalian tidak diluluskan. Nggak mungkin gitu, karena udah persyaratannya kayak gitu. Jadi hati-hati untuk penguploadan. Tapi ya namanya peraturan harus kalian lakukan, karena peraturan itu pasti kalau kalian tidak melakukannya, kalian akan tersorot gitu loh sama tim gitu. Terus apa lagi ya? Ini persyaratan yang umum, yang formasi umum yang aku sebutin tadi, dan untuk yang Pemkap dan Pemkot atau Pemkot. Jadi kalau tapi umumnya seperti itu gitu loh, secara umum seperti itu. Paling nanti bedanya itu kalau misalkan dia formasi cum laude. Formasi cum laude itu aku baca untuk tahun ini tambahannya itu akreditasi kampus gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi itu kalian bisa milih akreditasi kampus atau prodi, terus ada juga persyaratannya harus akreditasi kampus, dan itu harus A kalau untuk formasi cum laude gitu, untuk administrasinya kayak gitu. Pokoknya harus harus teliti baca pengumuman.
apapun yang dipersyaratkan harus benar-benar sesuai dengan yang sudah tertera di peraturannya kayak gitu. Dan persyaratan ini bisa beda-beda setiap instansi, dan setiap daerah juga beda-beda juga. Karena aku dapat kabar dari temanku di instansinya, kalau misalkan jurusannya itu sama tapi beda nama, itu harus pakai surat keterangan. Terus kalau sekarang itu katanya kalau formasi cum laude, temanku nanya ke aku, ternyata dia kalau formasi cum laude harus menyertakan surat keterangan bahwasanya dia itu lulusan cum laude. Nah kalau aku dulu, aku nggak usah surat keterangan karena di transkrip nilai sudah jelas predikat kelulusannya dengan pujian, jadi nggak usah. Tapi memang betul berbeda sih antara instansi satu ke instansi yang lain, terus juga antara daerah satu dengan daerah yang lain. Pokok intinya yang aku sebutin tadi adalah secara umumnya hampir sama seperti itu. Jadi kalian persiapkan bener-bener gitu. Nanti paling tambahannya sedikit-sedikit. Nah itu saja penjelasanku tentang administrasi yang harus kalian persiapkan. Dan juga nanti aku akan tampilkan video tutorial bagaimana pembuatan akun dan juga pendaftaran CPNS 2021. Dan saya mengucapkan semangat buat kalian para pejuang CPNS. Semoga usaha kalian, doa kalian bisa dikabulkan dan yang terbaik buat kalian. Pokoknya jangan patah semangat sampai di titik penghabisan, di titik darah penghabisan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen kalau misalkan ada pertanyaan, dan juga subscribe. Semoga channel ini berkembang. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat akun untuk mendaftar CPNS. Kalian masuk ke alamat webnya sscisn.bkn.go.id, kemudian klik pendaftaran, dan kemudian klik buat akun. Kemudian akan muncul halaman seperti ini untuk kalian mengisi nomor KTP, nomor KK, dan juga nama lengkap sesuai KTP. Setelah itu kalian isi tempat tanggal lahir kalian, nomor handphone, dan juga email yang masih aktif. Kemudian klik lanjutkan dan kalian akan ke halaman seperti ini. Kalian upload scan KTP kalian ukuran maksimal 200 KB. Setelah itu kalian upload juga swafoto kalian dengan ukuran yang sama 200 KB. Kemudian kalian daftarkan password kalian dan juga ada beberapa pertanyaan tambahan. Selanjutnya kalian klik lanjutkan. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kalian tinggal klik iya saja. Kalian bisa langsung cetak informasi pendaftaran sebagai tanda kartu informasi akun. Nah, setelah itu kalian bisa langsung login untuk melanjutkan pendaftaran CPNS. Semangat buat kalian para pejuang. Nah, setelah kalian memiliki akun, kalian bisa langsung login untuk melanjutkan pendaftaran. Yang pertama, kalian akan mengisi biodata yang sudah ada, tapi ada beberapa yang kosong, jadi kalian bisa isi kayak gelar depan, gelar belakang. Kalian isi sesuai dengan ijazah kalian. Karena ada beberapa kolom yang sudah terisi, jadi kalian tinggal isi yang kolom yang kosong saja. Nah, seperti ini alamat KTP kalian isi harus sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Kemudian ada jenis kelamin di situ wanita, karena aku pakai akunnya temanku, aku daftarin temanku. Kemudian sedang mengikuti program beasiswa atau tidak, kalian tinggal klik tidak. Kalau tidak, jenis disabilitas nanti kalian bisa pilih non disabilitas kalau memang kalian bukan penyandang disabilitas. Kemudian alamat domisili kalian diisi juga, kalian tinggal di mana sekarang, provinsinya, kabupatennya. Nah, ini akun media sosial, kalian bisa pilih Twitter, Facebook, atau Instagram. Kalian bisa isi langsung.
tinggi badan, status perkawinan, agama, dan nomor telepon kalian bisa isi. Kalau memang tidak punya nomor telepon, kalian bisa isi dengan nomor handphone kalian. Kemudian klik selanjutnya, lalu kalian pilih CPNS atau P3K. Nah, selanjutnya kalian akan ke halaman formasi. Nah, di situ jenis seleksinya apa, CPNS, kemudian instansinya dipilih, terus jenis formasinya apakah umum, lulusan terbaik, atau penyandang disabilitas. Kalian langsung klik pilih. Setelah itu kalian pendidikannya apa, diisi, jabatannya juga apa yang mau di apply, kemudian lokasi formasinya, terus lokasi tesnya yang rencananya nanti akan kalian tes di mana, IPK-nya berapa, nomor ijazahnya, tahun lulusnya kapan, kemudian jenis PT atau perguruan tingginya, dalam negeri atau luar negeri, kemudian ada juga akreditasi. Kalian klik aja apakah A, B, dan seterusnya. Kemudian klik selanjutnya, tapi kode dulu. Setelah itu kalian akan menuju ke halaman penguploadan dokumen. Jadi dokumen apa saja yang dipersyaratkan kalian silahkan upload di sini. Kemudian nanti klik selanjutnya dan akan muncul resume. Kemudian kalian bisa mengakhiri pendaftarannya kalau memang kalian sudah yakin dan siap-siap menunggu pengumuman. Semangat buat kalian para pejuang CPNS.